Haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah Bapa Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Bapa orang beriman, Allah sumber cahaya penerangan, di dalam kuasa nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, terangilah jalan hidup kami, keluarga kami, terlebih anak-anak kami Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, para ibu janda dan anak yatim Tuhan. Dari kelompok yang lemah Tuhan, Engkau yang memperhatikan Tuhan. Kalau mungkin kami lalai Tuhan, terlewatkan, Engkau tidak pernah melepaskan jangkauan tangan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam melayani pekerjaan kami Tuhan, banyak kesalahan, banyak kekurangan Tuhan. Engkau ampuni Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya ini Tuhan, keagungan, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Tuhan, khususnya untuk hari ini Tuhan, biarlah Tuhan sabda agung firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi titah-titah kebenaran di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami teladani Tuhan, untuk kami jalani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih Tuhan bagi kami ya Tuhan, supaya ini menjadi rema Tuhan, jawaban dari pergumulan hidup kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasailah Tuhan ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu, kasih-Mu kepada hamba-Mu ya Tuhan. Ucapan syukur terima kasih kami ya Tuhan, yang tidak terhingga Tuhan, karena kasih setia kuasa kemurahan-Mu selalu menyertai Bapak Gembala kami, bersama keluarga, sesi pastori, juga umat-Mu semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami dan juru selamat kami, kami terima firman-Mu dengan sukacita dan senang hati. Haleluya, amin. Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai ayat 4. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang." Ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Saudaraku, Tuhan sudah mengatakan lewat Yesaya bahwa ada saatnya akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung rumah Tuhan, tempat rumah Tuhan makin berdiri
di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Semua bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa dan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Mengapa ia mengajar kita tentang jalan-jalan? Supaya ia mengajar kita tentang jalan, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Sion. Kita berbicara apa yang akan terjadi. Belum terjadi memang, tapi apa yang akan terjadi sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di ulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Saudaraku, pada zaman akhir, dalam apa yang firman Tuhan katakan nanti digenapkan. Memang sekarang terjadi peperangan karena atau sebab Israel itu hampir musnah, katakan, dikeroyok oleh bangsa-bangsa. Tapi Israel tetap berdiri. Netanyahu bilang, kita sudah berdiri 70 tahun lalu saat Hitler berkuasa, tapi Tuhan mempertahankan kita. Kita juga akan berdiri teguh sebagaimana firman Tuhan. Banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, ke rumah Allah Yakub Tuhan, ke rumah, mari kita ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menurut. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dari Tuhan. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi pembata bajak, dan tombak-tombak yang menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat perang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan belajar perang. Hai kamu turunan Yakub, mari kita berjalan dalam rumah Tuhan. Saudaraku, Yesaya telah bernubuat tentang waktu yang akan datang, di mana gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di ulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi dan berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Apa yang dikatakan Yesaya juga dikatakan oleh Yoel. Kita baca Yoel pasal 3 ayat 10 mulai. Yoel pasal 3 ayat 10 mulai. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. 5 ayat 11. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Apa yang akan terjadi pada zaman akhir sudah dikatakan oleh Nabi
Yesaya nabi besar, beserta dengan Yoel, nabi kecil. Tapi Yoel mengatakan apa yang akan terjadi. Bangsa-bangsa akan datang ke rumah Tuhan. Sekarang memang lagi bangsa-bangsa tidak berdaya, peperangan dan sebagainya. Tapi itu akan lalu, sebab sudah menjadi ketetapan Tuhan, maka orang banyak yang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan, ditambah penentuan, masakan matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum di Sion dan Yerusalem, memperdengarkan suara, dan bangsa-bangsa tersebut bahkan bergoncang. Tapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan terbenteng bagi orang Israel. Yoel juga mengatakan walaupun tidak ada perjanjian antara Yoel dengan Yesaya, sebab itu Tuhan yang mengatakan. Yesaya sendiri hidup pada tahun 250 sebelum Kristus. 750 sebelum Kristus. Itu Yesaya. Yoel hidup pada tahun 750 sebelum Kristus. Jadi lain jaraknya, jarak tempatnya ya. Ini memang hadirat Tuhan, bukan meniru Yesaya, tapi ini adalah penentuan daripada Tuhan. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi juga menyatakan sekali lagi, tahunnya berbeda tapi tidak saling mencontoh. Ini adalah pernyataan Tuhan kepada sidang jemaat, supaya sidang jemaat berjaga. Rasul Yohanes melihat di Pulau Patmos, dan aku mendengar sesuatu malaikat yang di surga dan di bumi juga, semua yang ada di dalamnya bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah dan kemurahan dan
dunia akan sampai alasan yang terakhir. Kita lihat berapa tahun kemudian sebab Filipi penulis Ento Domini 91 sesudah Kristus. Jadi jaraknya begitu jauh. Bukan satu contoh, tapi adalah pernyataan Tuhan. Rasul Yohanes melihat di Pulau Patmos. Kita baca Wahyu 5 ayat 6 sampai 14. Wahyu 5 ayat 6 sampai 11. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan mengambil gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak mengambil gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli kami bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa, dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat kami menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan kami akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh, tersungkur dan menyembah. Apa yang akan terjadi sudah Tuhan tunjukkan kepada Rasul Yohanes. Yohanes itu rasul, bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes murid Tuhan. Itu rasul menerima apa yang Tuhan katakan pada zaman akhir. Maksudnya supaya kita mengerti, supaya kita melakukan syarat-syaratnya datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dan tangan dia yang duduk di atas takhta. Itu yang akan terjadi. Saya mengatakan selalu itu yang akan terjadi. Seperti Mika pasal 5, Hai Bethlehem Efratah engkau, itu terjadi. Kita baca pasal 5, Yesaya pasal 5 ayat 1. Mika itu Yesaya. Yesaya pasal 5 ayat 1. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kasihku. Pasal 5 ayat 1. Yesaya. Mika 5 pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel,
yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. 2. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dikatakan satu saat Israel menjadi kecil seperti Bethlehem. Bethlehem terkecil di antara negeri-negeri Yehuda. Tapi daripadanya akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ini nubuatan Mika yang akan terjadi pada zaman akhir, di mana bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu pribadi Yesus yang sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bangkit bagi seorang yang akan memerintah Israel. Itulah Tuhan Yesus yang akan memerintah Israel selama-lamanya. Saat itu kita tidak melihat keadaan yang akan terjadi, di mana sepertinya Israel, Yehuda itu lenyap. Tapi dikatakan daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sejak purbakala, sejak dahulu kala, pribadi Yesus sudah datang. Injil Yohanes mengatakan, kita baca Yohanes pasal 1. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dari 4. segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Dikatakan ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian dikatakan tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Semua orang menjadi percaya. Itu apa yang Tuhan katakan lewat Rasul Yohanes. Memang Yohanes itu tahun 55 sampai 90. Yohanes ditulis. Mika sendiri dikatakan Mika pasal 5 dikatakan, tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dari Bethlehem telah lahir seorang, dikatakan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Itu pribadi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saat itu kita mengikut Tuhan, mengikut sesuatu yang akan terjadi. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu pribadi Yesus yang berkata kepada orang Farisi, sebelum Abraham lahir, aku telah ada. Rasul Yohanes sendiri, firman Allah sudah katakan, pada awal pertama adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Rasul Yohanes mendengar itu berkata, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Terakhir kali pemberitaan adalah dalam lewat Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menceritakan apa yang akan terjadi. Dan diikuti oleh rasul-rasul dan nabi-nabi sendiri. Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 20, ayat 28. Ayat 28, Kisah Para Rasul 20. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Itu yang terjadi pada zaman akhir. Kalau sekarang saya ulangi, peperangan itu bukan terakhir. Tuhan berkata itu baru permulaan apa yang akan terjadi. Karena setelah peperangan, orang berhenti berperang, dikatakan karena pada akhir zaman dikatakan ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang hendak berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama Dia. Sekarang keadaan ini yang terjadi, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Tapi nanti satu saat dikatakan supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama Dia. Rasul Yohanes mengatakan, Rasul Paulus, Roma itu ditulis oleh Rasul Paulus. Roma 8, kita baca ayat 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah kita yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab itu saat sekarang kita menderita bersama dengan Kristus, satu saat dikatakan kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18.
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus berkata, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nabi-nabi menubuatkan apa yang terjadi pada kita. Nabi-nabi menubuatkan segala perkara yang baru. Rasul Yohanes menyatakan itu adalah perbuatan Allah. Rasul Yohanes pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadi. Ayat 14 kita baca, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa. Satu saat akan terjadi kemuliaan bagi anak-anak Tuhan bersama yang mau menderita bersama dengan Kristus. Rasul Yohanes berkata, pada awal pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia, kata Rasul Yohanes. Menjadi manusia dalam bahasa Inggris lebih tegas dikatakan ayat 1 Yohanes pasal Yohanes pasal 1 pada zaman akhir akan terjadi. Itu dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Rasul Yohanes tahu itu adalah permulaan dari firman. Firman menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes bab 1 lebih jelas dikatakan, kalau bahasa Indonesia mengatakan menjadi manusia. Bahasa Inggris tidak ada mengatakan manusia, tapi bahasa Inggris mengatakan menjadi daging. Yohanes pasal pertama ayat ke-14 dikatakan, Yohanes pasal pertama ayat 14. Kita baca lagi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam Amplified Bible dikatakan, and the Word, dalam kurung Christ, bersama became flesh, menjadi daging. Bahasa Inggris mengatakan tabernacle. And tabernacle, Christ is the flesh that dikatakan akan menjadi daging pada waktunya. Kata Yohanes, testify, showed him, cried,
cup. This is a womb, I said, that he that comes after me, his has priority over me, for he was before me. Dia lebih dulu dari saya. He take a technique above me, for his exit before dia asal berubah menjadi masih pengantin. He was as advanced before me because he is my chief. Dia adalah tuanku dalam concordance. He excelled before rank above me, for he exists before I did. He has advanced before me because he my Christ, he is my Christ. Tuhan Yesus dinyatakan oleh baik Amplified Bible, jelas-jelas dia adalah firman. Kalau bahasa Indonesia mengatakan the word became flesh, human incarnate and tabernacle. First me 10 of flesh, life a while among us, he will to show his glory, his honor, his majesty, such glory, and only begotten Son, received from his Father, full of grace. Dalam favor, loving kindness, and trust, dan kebenaran. Itu dikatakan oleh Yesaya 41 ayat 1. Yesaya 40 ayat 1. Yesaya pasal 40 ayat yang pertama. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Dikatakan oleh firman Allah dalam Yesaya 40, dikatakan oleh Yesaya 40 ayat 1 dikatakan demikian. Yesaya 40 ayat 1 mengatakan, dengar, I killed before Mount Arion and Trajan bordering on in the sea, and let the people gather and renew their sing for the argumentas that they dikatakan Yesaya 40 ayat 1 kita baca. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Ayat 2, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir,
bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Punishment the Lord had double dikatakan for all his sin. Ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. A voice of man who cries, prepare in the wilderness the way of the Lord. Siapkan di padang jalan daripada Tuhan. Clear away the obstacles. Make straighter and move in the desert a highway for the goats. Ayat 4. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat 5. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dikatakan, and the glory, majesty and splendor of the Lord shall reveal, akan dinyatakan, and all flesh shall see, semua daging akan melihat bersama, for the mouth of the Lord has spoken. Ini dikatakan oleh firman Allah. Ayat 6 kita baca. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ayat 7. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Dikatakan ayat 8, the wind or our God and stand forever, berdiri selama-lamanya. Ayat 9. Yesaya 40 ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Behold, your God, dikatakan oleh firman Allah. Behold, the Lord will Behold, the Lord God come with might, and his arm will roll for him. Behold, he reward is with him. And recovers from before. Ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Anak-anak Tuhan akan dikumpulkan sebagai kawanan domba. He was gathered to the lambs. Dia mengumpulkan anak-anak domba. And di tangannya, he will carry them. Dia akan membawa mereka his beast. He will carry him, his bosom, and will get let us and us thereon.
saatnya akan tiba pemerintahan di tangan keturunan Yehuda. Mika sudah menubuatkan itu. Dan Yesaya pasal 40 menyatakan itu. He will fill his flock. He will fill his flock like he will gather the lambs. Dia akan mengumpulkan bersama-sama di dadanya, and he will let all them have died young. Ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan cacing atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? And weighed the mountain measure, and weighed the mountain measure, and weighed the mountains in pure, and weighed the mountains in shekel, and the fields in a balance. Ayat 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Ulangi lagi ayat 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Satu saat Tuhan memberikan kekuasaan kepada anak-anaknya. Rasul Yohanes berkata dalam kitab Wahyu, kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Rasul Paulus mengatakan, kalau kita setia bersama Dia, Tuhan memberkati kita. Akan terjadi pada zaman akhir. Sebagaimana Tuhan mewujudkan Mika pasal 5, Tuhan akan mewujudkan juga lain perkara sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan suci tampil ke depan. Kita bangkit berdiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangi. Biarlah sinarmu menerangi. Dapat jalan sendiri, tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku, biarlah sinarmu menerangi. Biarlah sinarmu menerangiku, aku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi dan saya minta
tak dapat jalan sendiri. Untuk hari-hari ini Tuhan, Engkau menemani kami, Engkau selalu berada di samping kami Tuhan. Di tengah dunia ini Tuhan yang terus bergejolak, perang-perang Tuhan yang terjadi di dunia ini, Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Jaga keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, membimbing kami kemanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan. Untuk kami selalu berjaga Tuhan di dunia ini yang penuh tantangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan menyertai kami, menyertai keluarga kami Tuhan. Kami di dalam Engkau dan Engkau dalam kami Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai membimbing kami kemanapun kami berada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Dapat jalan sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Terima kasih Tuhan, kita berdiri, kita makan tubuh dan darah Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada waktu Yesus mengambil roti dan sesudah ia mengucap surat, ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah, dikatakan, ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Tuhan dengan tangan kanan kita. Saya minta darah Tuhan satu. Darah Tuhan. Makasih. Kita angkat darah Tuhan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan dan percaya. Ku tak dapat jalan sendiri, saya minta berusaha berdoa. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah firman-Mu dapat jalan sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, Engkau telah melawat kami pada siang hari ini. Kami patut mengajukan segala puji syukur kami hanya kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nabi Mika telah bernubuat bahwasannya Engkau Bethlehem yang kecil, Bethlehem Efrata Tuhan, di tengah umat Israel Tuhan, akan melahirkan seorang putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah berfirman Tuhan, Engkau adalah Sang Firman itu ya Tuhan, yang bersama-sama dengan Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memerintah akan Israel Tuhan, yaitu Israel rohani ya Tuhan. Engkau membimbing kami ya Tuhan, di dalam kegelapan menuju ke terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sang Firman telah menjadi manusia Tuhan, bersama-sama dengan kami Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau saja Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami
tubuh jasmani kami yang hidup untuk persembahan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah memakai hamba-Mu Bapak Gembala kami untuk membukakan semua rahasia firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami menyongsong akhir zaman ini Tuhan, akan kedatangan-Mu kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu Engkau berikan kekuatan tubuh jasmani yang sehat, menyertai hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, menjauhkan kami dari segala ketidakinginan kami ya Tuhan. Cobaan-cobaan Tuhan. Engkau lalui dari hadapan kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kami memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih.